Halo guys, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Di sini tuh ada tradisi lokal gitu guys. Dan kalian tahu, sore ini ternyata pas sekali aku lihat ada Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini seperti biasa aku akan menemani kalian lagi dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 370. Nggak kerasa ya kita udah nyampe di part ini. Ya Allah, makasih banyak buat kalian yang sudah berkenan berbagi cerita horornya sama kami semua. Koleksi cerita horor kami udah banyak kali, Wak. Dan tentu makasih juga buat kalian yang selalu excited sekali nunggu KHW tayang. I love you, Wak. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, berkaitan erat sama pantai. Pasti banyak di antara kalian yang suka main di pantai ya kan. Nah, pantai itu memang menjadi pilihan tepat untuk kita yang mau menyendiri. Pemandangannya yang indah dan suara deburan ombak yang syahdu ini bikin pikiran pasti jadi fresh lagi ya kan. Tapi gimana jadinya kalau pantai yang kita tuju ini ternyata punya larangan yang tidak boleh dilanggar. Aturan yang kelihatannya sepele tapi bisa berakibat fatal. Itulah yang dialami sama Wawa waktu dia nih lagi liburan ke pantai. Sejak awal dia udah diwanti-wanti untuk jangan asal nunjuk pakai jari telunjuk. Nggak boleh. Wawa pikir ya udah itu cuma masalah sopan santun aja. Kan ada beberapa tempat orang nggak suka ditunjuk-tunjuk kayak gini kan. Biasa gini. Ini ada yang kayak gini nih nggak suka kan. Dia pikir ya udah itu cuma masalah sopan santun aja. Tapi begitu dilanggar sama si Wawa, Wawa langsung ngalamin kejadian mencekam selama 1 malam penuh. Kenapa bisa kayak gitu? Emang siapa orang yang Wawa tunjuk ini? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa-Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan 1 konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini gak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa kita yang bernama Val ya. Val ini perempuan, Wak, kakak Val. Halo Kak Val. Nah, jadi ceritanya pada tahun 2022 yang lalu, Val ini baru aja kena layoff, Wak, atau pengurangan tenaga kerja di kantornya. Di situ Val ini sempat down. Dan untuk menenangkan pikiran yang lagi kacau balau ini, Val memutuskan untuk kabur sebentar ke tempat yang sepi, teduh, dan juga jauh dari hiruk-pikuk kota tempat tinggalnya. Waktu itu Val tuh cuma pengen menyendiri aja sambil ngeliat laut dan juga sambil dengerin suara deburan ombak ya kan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke pantai. Dia mulailah cari info tentang wisata pantai dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Dari sekian banyak opsi yang ada, pilihan Val akhirnya jatuh ke salah satu pantai di salah satu wilayah yang kita sebut aja namanya Pantai X ya. Di situ Val pun langsung pesan tiket pesawat dan dia juga ngebooking villa yang berada tidak jauh dari si Pantai X ini. Nah, rencananya Val tuh mau nginep di sana selama seminggu, Wak. Makanya dia pilih villa yang memang deket dari pesisir biar bisa main ke pantai itu kapan aja. Villa ini berbentuk bungalow dengan posisi menghadap langsung ke arah laut. Jadi kalau misalnya pintunya dibuka itu lautnya udah langsung kelihatan tuh. Dan dia tuh aku pilihnya yang itu kata dia kan.
Nah, singkatnya hari yang ditentukan pun tiba. Setelah ngelewatin perjalanan panjang dari kota tempat tinggalnya Val pun akhirnya sampailah di kota tujuan. Waktu itu hari sudah sore, Val pun langsung check in di villa itu yang udah dia pesan. Di sana dia disambut baik sama penjaga villa yang bernama Pak Roni. Sambil ngasih kunci kamar ke Val, Pak Roni bilang, "Mbak, saya selalu standby di sini ya Mbak ya. Kalau nanti Mbak Val butuh apa-apa, langsung hubungi saya aja ya. Mari sekalian saya bawakan koper-koper sama barang bawaannya," kata si Pak Roni ini. "Oh iya Pak, makasih banyak," kata si Val. Nah, sambil jalan menuju ke kamarnya, Pak Roni ini sempat basa-basi juga, ngobrol lah dia sama si Val. Pak Roni nanya, "Mbak Val baru pertama kali liburan di sini kah? Atau sebelumnya sudah pernah?" Katanya. "Oh, ini baru pertama kali Pak," katanya. "Oh iya, sendirian aja Mbak. Rencananya mau main kemana? Mumpung di sini," katanya. "Iya Pak, saya sendirian. Nggak ada rencana kemana-mana sih Pak. Dari awal memang niat saya cuma pengen ke pantai aja," kata si Val. "Oh iya. Bagus tuh Mbak. Pantai di sini memang cantik. Tapi karena Mbak Val cuma sendiri, hati-hati ya," kata si Pak Roni. "Oh iya Pak," kata si Val. "Oh, biasa aja Nadia. Pun aku juga mikir awalnya itu cuma sebatas ramah tamah antara penjaga villa ke tamu aja kan, basic kayak gitu kan." Tapi begitu mereka sampai di depan kamar, Pak Roni kembali berpesan hal yang sama tapi wajahnya lebih serius, Nat. Dia bilang, "Mbak Val, sore ini mau langsung ke pantai? Kalau iya, hati-hati ya Mbak. Yang harus Mbak ingat, kalau nanti Mbak Val ngeliat ada rombongan orang jalan di pinggir pantai sambil bawa bendera atau payung, jangan ditunjuk pakai jari telunjuk ya, bahaya," kata si Pak Roni. "Oh, emangnya kenapa Pak? Bukannya orang-orang di pinggir pantai biasanya juga mereka wisatawan yang lagi liburan di sini juga," katanya. "Wajar kan?" "Oh enggak Mbak, mereka bukan wisatawan." "Ah, terus mereka siapa?" "Warga yang lagi pawai Pak." "Terus kenapa kalau misalnya saya tunjuk mereka pakai jari telunjuk?" Katanya. Kan penasaran aku nanti, makanya aku tanya. "Bukan Mbak, mereka itu lagi ritual. Biasanya mereka datang tanpa suara. Nah, kalau Mbak Val nanti nunjuk mereka pakai jari telunjuk, nanti Mbak Val bisa dianggap sebagai bagian dari mereka atau rombongan dari mereka juga. Makanya Mbak harus hati-hati kalau ketemu sama mereka. Saran saya kalau sudah ketemu, sudah Mbak balik aja langsung ke villa." Gitu. Nah, denger itu ya aku cuman bisa ngangguk sopan aja Nadia tanpa aku bertanya lebih jauh lagi. Tapi di dalam hati sebenarnya juga aku nggak percaya sama itu. Masa sih di zaman sekarang masih ada yang kayak gitu-gitu juga ya kan? Nah, paling itu cuma tradisi lokal daerah sini aja. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin, kata si Val. "Aku di sini nih mau liburan, mau nge-refresh otak aku yang baru kena layoff," kata dia kan. Dah. Gak lama setelah itu si Vali bersih-bersih, dia ganti baju, dan sesuai rencana sekitar jam 5:30 sore Val pun pergilah ke pantai untuk menikmati pemandangan sunset ya kan. Suasana di pantai waktu itu Nadia terbilang sepi. Mungkin karena Val ini datang bukan di masa liburan ya, bukan pas high season gitu loh. Jadi justru di sini Val tuh bisa menikmati suasana sepi itu karena kan memang dia datang ke sana mau menyendiri kan. Waktu datang ke sana, Val macam terhipnotis sama pemandangan sunset di situ. Ini kata si Val, Nat, pemandangannya itu memang mirip lukisan kali. Warna langitnya bercampur antara oranye, pink, ungu gitu. Permukaan lautnya tuh mantulin cahaya matahari yang mau terbenam. Dan yang paling bikin Val makin kagum adalah suara debur ombaknya tuh Nadia. Itu suara deburnya macam lembut kali, macam iringan musik. Saking indahnya pemandangan sore itu, Val tuh sampai nggak merhatiin keadaan sekitar. Jadi dia, dapat kali lah dia pemandangan indah tuh, betul-betul dinikmati kali. Senti per senti itu ditengok sama dia. Nah, karena terpana sama pemandangan itu, makanya Val itu nggak begitu merhatiin keadaan sekitar ya kan. Tanpa sadar, Val ini terus jalan terus jalan jauh nyusurin bibir pantai. Terus waktu dia ngelewatin gundukan, ada gundukan batu karang yang menjorok ke laut gitu Nat. Suasana tiba-tiba berubah. Suara ombak tadi tuh mendadak terdengar pelan dan jadi kayak samar-samar gitu. Padahal aku tuh masih berdiri di pinggir pantai loh Nat. Di pinggir pantai kali. Tapi kenapa entah suara ombak tuh terdengar macam jauh kali gitu. Dan anehnya lagi, Val ini malah denger ada suara dengung lebah
Tuh kalian kan, zoom kayak gitu. Ada suara itu dan entah berasal dari mana. Aku tengok sekitar nggak ada lebah, tapi ada suara itu. Aku edarin pandanganku sana kemari nyari kan, nggak ada apa-apa. Nah waktu dia lagi celingukan ke kanan ke kiri, disitulah Val ini nggak sengaja ngeliat dari kejauhan ada rombongan orang lagi jalan iring-iringan menuju ke pantai juga Nan. Agak begitu jauh lah gitu. Rombongan tuh ada laki-laki, ada perempuan, totalnya paling sekitar 10 orangan lah. Mereka sama-sama pakai setelan baju putih lusuh gitu loh, atas bawahnya baju putih, warna putih gitu kan. Dan gerakan mereka juga kompak Nat. Mereka jalan tenang gitu, gak ada suara, tapi pandangan mereka tuh lurus gitu ke depan. Gitu. Ke arah laut. Tadinya aku pikir ini mungkin rombongan nelayan. Tapi kok makin dilihat makin aneh. Perasaan dari tadi aku nggak nengok lah ada kapal nelayan di sekitar situ. Nggak ada memang Nat, bersih pantai itu. Dan kalaupun mereka betulan nelayan, harusnya kan mereka setelan nelayan kan, pakai bawa alat pancing, pakai topi, pakai gimana. Ini enggak. Mereka setelannya putih-putih, nggak kelihatan bawa apa-apa, kecuali ada satu orang di barisan paling depan, dia bawa payung warna kuning. Apa pula mancing bawa payung ya kan? Mau ngapain mereka? Pikirnya sih Val waktu nengok itu. Sambil terus aku perhatiin rombongan itu Nat, aku baru sadar. Bentar. Salah satu dari mereka bawa payung. Ini jangan-jangan apa mereka ini rombongan yang dimaksud Pak Roni tadi. Tadi Pak Roni bilang apa? Biasanya ada rombongan yang bawa, kalau nggak dia bawa bendera, dia bawa payung. Ya kan? Rombongan ini apa jangan-jangan? Di situ aku yakin kali Nadia, rombongan inilah yang dimaksud sama si Pak Roni tadi. Tapi di situ aku nggak ngerasa takut sama sekali ya. Sama sekali nggak ada. Padahal Pak Roni tadi bilang apa? Kalau rombongan ini lagi ritual dan katanya bahaya. Aku sama sekali nggak takut Nat. Yang aku anggap ya udah mereka ini cuma lagi ngelakuin tradisi lokal di daerah itu. Ya udah biarin aja. Yang ada aku malah gini, bagus nih buat konten. Aku foto katanya. Val keluarin lah HP-nya kan. Mau foto mereka itu udah jauh. Tapi tiap kali mau dijepret Nadia, itu kameraku tiba-tiba nggak fokus. Aku paksa jepret kan, itu fotonya selalu ngeblur. Akhirnya aku coba beralih ke video, mode video. Jadi macam orang-orang ngevlog gitu lah gitu kan. Udah aku nyalain ke video. Halo guys, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Jadi aku lagi di pantai ini, ya kan. Di sini tuh ada tradisi lokal gitu guys. Ya semacam pawai budaya gitulah. Aku pertama kali tahu ini dari bapak penjaga villa. Dan kalian tahu, sore ini ternyata pas kali aku lihat ada rombongan yang lagi lakuin tradisi itu. Itu tuh. Nggak sengaja dia gini tuh. Itu guys. Nggak sengaja jadi telunjuknya, nunjuk ke sana, nunjuk ke rombongan tadi Dan waktu disitulah sesuatu mengerikan tiba-tiba terjadi. Rombongan yang dari tadi berjalan pelan-pelan ke arah laut, nengok ke depan, tiba-tiba mereka berhenti dan kompak semua Nat, kepalanya muter ke aku, noleh ke arah si Val. Cuman waktu mereka noleh tuh aku nggak bisa nengok muka mereka dengan jelas Nat, karena ada kabut-kabut tipis loh. Kabut-kabut tipis yang ngegantung tepat di depan muka mereka. Apa nih gitu kan. Sadar kalau perbuatan ada yang salah, Val langsung matiin HP-nya, dia berhenti ngerekam. Dan di saat yang sama udara tuh tiba-tiba bertiup dingin kali Nat, sampai merinding seluruh badan aku. Dan di situ juga Val tiba-tiba denger ada suara alunan gamelan yang terdengar sumbang Nat di telingaku. Di situ aku baru merinding. Itu masih ngeliatin tuh, masih ngeliatin mereka. Nggak betul nih. Udah balik aja aku, balik kata. Val langsung balik badan, dia lari lah ke villa. Val waktu itu udah nggak berani lagi nengok belakang tapi dia yakin rombongan itu pasti masih berdiri di situ, masih nengokin aku. Nyampe dari villa, dia buka pintu, langsung cepat-cepat dia kunci itu semua pintu jendela. Dia nggak berani ngecek keluar lagi, akan dia duduk aja diam di situ. Dan di situ dia langsung buka HP-nya untuk ngeliat hasil rekaman video tadi dong, ya kan. Pas dia buka galeri, nggak kesimpan videonya. Nggak ada. Antara aku nggak ngerekam atau aku rekam tapi nggak ada, nggak kesimpan. Pun foto-fotonya juga sama, nggak ada. Foto terakhir yang ada di situ tuh foto waktu di bandara, nggak ada lagi. Aku cari dekat recently delete kan di tong sampah, nggak ada. Di situ lah aku baru yakin ini pasti ada nggak beres tuh sama si rombongan yang aku lihat tadi. Udahlah, malam ini aku mau stay di kamar aja, pikir si Val.
Memasuki jam 10 malam, Val udah siap-siap mau tidur tuh, Wak. Di situ dia udah nggak terlalu mikirin rombongan yang dia lihat di pantai tadi. Udah nggak. Val pikir semuanya juga udah aman-aman aja ya kan. Udah kebetulan aja tuh mungkin lagi apesnya aku. Tapi waktu dia baru aja mau memejamkan mata, tiba-tiba Val ini dengar ada suara kerasak kerusuk dari atas plafon kamar. Serak, 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 serak gitu kan. Terus nggak lama terdengar suara orang nyapu, Wak, di teras kamarnya. Jadi ada teras di depan kamarnya itu kan. Ada suara nyapu. Siapa orang nyapu malam-malam gini kan? Pak Roni apa? Berani Val di sini, Wak. Dia bangun, dia intip lah keluar lewat jendela kamar. Coba di teras sepi, nggak ada siapa-siapa. Tapi di situ waktu aku mau nutup jendela, pandangan aku nggak sengaja teralih ke hamparan pasir di depan villa itu. Villa ini kan memang ngadap langsung ke laut kan, Wak. Jadi area terasnya juga udah berlapis pasir pantai juga gitu loh. Waktu nggak sengaja aku nengok ke pasir, di situ aku tengok ada banyak kali jejak kaki kecil, kaki-kaki manusia kecil tuh, Wak. Kayak kaki anak kecil, kaki balita itu mungkin ada depan. Dan jejak kaki itu juga kelihatan macam nggak beraturan gitu loh di depan kamarku. Jadi kayak dia macam mondar mandir gitu. Kan kalau misalnya di pasir kan jelas kan, Wak. Ya gitu dia mondar mandir gitu, nggak beraturan. Anak siapa tadi main-main depan kamar aku? Kok udah terdengar aku suaranya? Merinding lagi si Val di situ. Dia langsung tutup jendela, dia balik ke kasur lagi kan. Terus nggak lama, tiba-tiba dia dengar ada yang ngetok pintu kamarnya, Wak. Mbak Val, udah tidur kah? Katanya. Itu bukan suara yang asing, Wak. Jelas itu suara Pak Roni. Mbak Val, udah tidur kah? Katanya. Dan sebelum Val ngejawab, si Pak Roni ini bilang lagi, ini Roni, Mbak, boleh tolong buka pintunya? Ada barang kamu yang ketinggalan di pantai, kata dia. Waktu dengar itu langsung, ada barang yang tinggal. Perasaan tadi aku ke pantai cuman bawa HP. HP ku masih ada. Apa yang ketinggal? Diam Val di situ. Dia belum ngejawab sama sekali ucapan Pak Roni di depan tuh kan. Mbak Val, ini Roni. Tolong buka pintunya ya. Tapi suaranya makin cempreng, Wak. Itu tadi macam keluar dari kaleng kerupuk. Ini bukan Roni nih. Suara Pak Roni gak kayak gitu. Val masih diam kan, Wak. Dia gak berani jawab apa-apa tuh kan. Terus tiba-tiba dari arah yang sama, dari depan pintu itu, terdengar suara perempuan. Val, tunjukin kami lagi dong. Jarinya bagus. Val, tunjukin jarinya. Jarinya bagus. Jarinya bagus. Tunjukin jarinya. Jarinya bagus gitu. Astagfirullahaladzim, itu kalimatnya keulang-ulang dan beberapa kali sambil diselingi sama suara kan itu. Siapapun yang berdiri di depan kamar itu jelas dia lagi ngeledekin si Val yang memang lagi ketakutan setengah mati. Val nggak tahu waktu itu harus minta tolong sama siapa, Wak. Bahkan dia sampai nggak kepikiran untuk nelpon Pak Roni itu loh pakai telepon kamar. Nggak kepikiran sama sekali. Aku takut ada yang aku cuma bisa ngumpet dalam selimut sambil doa, ya Tuhan tolong aku, ya Tuhan tolong aku, ya Tuhan tolong aku, kata. Belum selesai ya. Nah waktu dia lagi doa ini, Wak, Val ngerasa jari telunjuk kiri aku tuh tiba-tiba gatal dan panas. Dan itulah jari yang aku pakai untuk waktu nunjuk si rombongan tadi. Gatal, panas. Dan pas ku tengok jari aku Nadia, itu tuh bagian ujung kuku aku nih, bukan ini ya, ujung kuku atas nih, Wak. Tiba-tiba kayak hitam lebam tuh loh. Terus kayak macam kotor kali kuku aku tuh. Bayangin. Apa udah tenang gitu. Ya Allah, ya Tuhan kenapa nih? Jariku kenapa? Kenapa? Tolong. Dia sambil doa menjapin mata lagi. Tapi tiap kali mata itu pejam, Wak, Val ini ngerasa seolah-olah ada tangan-tangan kecil yang megangin jarinya itu. Jadi kayak dipegang gitu. Dan di saat yang sama Val ini juga kembali dengar ada suara gamelan sumbang tuh loh, yang kayak dia dengar di pantai. Makin lama suaranya makin kencang seolah-olah gamelan itu ditabuh tepat di samping telinga aku. Dan dong. Aduh, gak kebayang. Val kencengin lagi doanya. Tuhan, itu udah nangis satu nanya. Dan entah udah berapa menit berlalu, yang jelas aku masih nggak berani keluar dari selimut. Aku diam aja di situ sampai akhirnya itu suara gamelan sumbang itu perlahan-lahan mereda dan keadaan berangsur kayak biasanya, kayak normal gitu kan. Udah agak mau lega aku di situ. Mungkin karena kecapean kali kan. Di situ aku diam nggak sadar ketiduran aku. Ya. Belum selesai juga nih, belum.
Masih berlanjut teror itu. Udah waktu aku ketiduran itu sekitar jam 2 malam tuh Nan. Tiba-tiba aku kebangun karena ngerasa ada yang aneh sama jari telunjuk aku. Jadi rasanya tuh macam antara sakit iya, geli juga iya. Nah, posisinya waktu dia kebangun ini tangan Val itu udah tangan Val ini posisinya telentang ya, telentang ngegantung di tepi kasur jadi kayak gitu kan. Akhirnya tuh dia buka mata masih terkantuk-kantuk tuh Dan aku mau nengok si jari nih, kenapa? Itu mau kuangkat gini. Suara bisikan, apa mereka bisikan? Yang aku dengar nanti, yang aku dengar satu rombong, satu rombong, satu rombong, satu rombong. Kayak satu rombongan. Itu yang aku dengar. Di situ apa nggak langsung berlari aku masuk ke kamar mandi. Val kunci pintu rapat-rapat, aku terduduk di situ menangis aku di situ. Dan di situ jari telunjuk aku makin panas rasanya, makin panas. Aku siram jari telunjuk tuh pakai air dingin dari shower ya kan. Nggak hilang, masih agak panas, masih udah pasrah ya aku di situ. Nggak sadar aku, akhirnya aku pingsan deh di kamar tuh, kamar mandi. Entah aku pingsan, entah aku ketiduran, pokoknya aku keskip malam itu habis tuh. Udah pingsan. Nah besok paginya, waktu cahaya matahari udah mulai masuk lewat ventilasi, Val kebangun karena dia dengar ada suara teriakan Pak Roni dari luar kamar. Mbak Val, Mbak nggak kenapa-napa kan? Mbak gitu. Oke, Roni nih pasti, Roni. Dengan badannya masih lemas, Val bukain pintu. Ngeliat kondisi Val yang berantakan, kaget lah si Pak Roni. Loh Mbak, ngapa kamu? Ada apa? Aku masih belum ada tenaga buat ngejelasin semuanya kan. Tapi kayaknya Pak Roni udah tahu nih apa yang terjadi sama aku. Karena waktu Pak Roni ngelihat jari telunjuk aku tuh memang nggak lazim lah. Itu yang kayak ujungnya hitam gitu loh. Kayak kejepit pintu. Tau kalian kan? Nah kayak gitu kurang lebih. Tapi kalau itu kan ada merah-merahnya. Ini hitamnya hitam lebam. Tau kalian hitam lebam? Nah, kayak gitu. Aduh Mbak. Kan saya udah bilang kalau ketemu rombongan mereka jangan tunjuk pakai jari. Mbak pasti habis nunjuk mereka kan ini. Nangis aku dikit. Gimana Pak Roni gitu. Ya udah Mbak tunggu di sini, jangan kemana-mana, nanti saya balik lagi katanya. Nah Pak Roni pergi dulu tuh, dia ninggalin aku sendirian. Terus sekitar 10 menit kemudian Pak Roni balik lagi sambil dia bawa minyak kelapa yang baunya tuh nyengat kali, bawa minyak ini. Dia keluarin lah minyak tuh, dibalur lah ke jari aku. Set. Terus kelihatan juga nih Pak Roni itu macam komat kamit gitulah, baca doa pakai bahasa daerah yang Val nggak begitu ngerti, segala macam. Dan setelah selesai doa, baru Pak Roni bilang, Mbak, rombongan yang kamu lihat kemarin itu bukan manusia, Mbak. Mereka memang akan selalu datang ke pesisir pantai tiap sore. Tapi nggak semua orang bisa ngeliat wujudnya. Nah tadi malam tuh Mbak, firasat saya nggak enak. Betul kan rupanya diganggu sama mereka. Makanya pagi-pagi saya kesini kata dia. Nah di situ akhirnya Val pun nyeritain lah semuanya. Mulai dari kejadian di pantai waktu dia pertama kali ngeliat rombongan. Dia yang sempat pengen ngefoto rombongan tapi kameranya ngeblur terus. Dia yang tanpa sadar malah nunjuk mereka pakai jari telunjuk waktu ngevlog itu. Ada kemunculan suara gamelan sumbang. Sampai ya tadi lah di kamarnya sosok-sosok menyeramkan yang datang. Tadi malam tuh parah, saya banyak kali yang datang ke kamar saya. Bahkan ada yang manggil-manggil saya loh. Dia niruin suara bapak. Saya hampir aja ngebuka pintunya tuh Pak. Tapi untung saya juga langsung sadar kalau itu bukan bapak. Jadi saya cuma diam aja di kamar waktu itu. Nah Mbak untung lah Mbak. Untung Mbak gak nyautin mereka. Kalau Mbak tuh sampai ngejawab panggilan mereka nih Mbak ya, besar kemungkinan sekarang Mbak udah gak di sini lagi. Mbak pasti akan ditemui ngambang di tengah laut tanpa jari telunjuk. Ih,
Sampai segitunya, Pak. Iya. Makanya kemarin saya udah wanti-wanti. Pokoknya harus hati-hati kalau papasan sama mereka. Mereka ini siapa sih, Pak, sebenarnya? Mereka lagi apa? Lagi nyari tumbal apa gimana? Gitu tuh ya itu kutanya. Nah, kalau soal itu saya kurang tahu, Mbak. Cuman yang saya tahu jelas mereka itu bukan manusia. Selama 3 hari ke depan, kalau matahari udah terbenam, udah Mbak jangan keluar kamar dulu. Mbak cuman boleh dari pagi sampai siang aja, Mbak ya, kata kayak gitu. Kan aku juga udah lumayan panjang kan stay aku di situ, baru malam pertama. Nah, tentu yang juga larangan keluar malam itu bikin rencana liburan aku jadi terganggu kan. Ya namanya juga orang liburan pasti pengen main sepanjang waktu, apalagi pantai pula sore itu kan prime time-nya kali kan. Cuma di situ aku juga sadar kalau keselamatan aku lebih utama. Jadi Val nurut-nurut aja tuh sama perintahnya Pak Roni tanpa berani nanya-nanya lagi. Nah sambil cerita sambil ngemalurin tangan Val pakai minyak kelapa itu, Pak Roni langsung ngegantung ada anyaman bambu ukuran kecil gitu lah di depan pintu kamarnya si Val. Katanya macam buat tolak bala gitu lah. Dan betul selama 3 hari ke depan Pak Roni ini juga rutin ngecek keadaannya Val buat mastiin kalau dia ini baik-baik aja. Dan alhamdulillah selama 3 hari itu Val tidak mengalami lagi gangguan apapun. Betulan gak diganggu lagi gitu loh. Udah cuma di malam pertama tuh aja lah. Nah singkatnya tibalah di hari terakhir Val liburan di sana. Setelah dia check out, Val pamitan kan sama Pak Roni. Makasih ya Pak ya udah banyak membantu dan ngejagain saya selama di sini. Maaf ya Pak, waktu kemarin saya sempat teledor, nggak nurutin peringatan dari Bapak katanya. Pak Roni bilang, iya Mbak nggak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati aja Mbak ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang saya bilang kemarin itu emang udah jadi aturan di sini Mbak. Di sepanjang perjalanan pulang nanti, Mbak Val juga jangan asal tunjuk lagi ya, katanya. Oh, siap Pak, makasih banyak. Saya pamit dulu Pak ya. Waktu itu Val pesan taksi untuk biar langsung nganter dia ke bandara, Wak. Begitu taksi mulai jalan, dah Pak gitu. Val udah gak ngerasa lega tuh kan. Akhirnya aku bisa pulang juga. Aku datang jauh-jauh ke sini niatnya pengen nenangin diri, malah diginikan aku. Nasib kata dia gitu kan. Ucapnya si Val dalam hati. Nah di tengah kelegaan itu, nggak tahu tuh kenapa nih ya tiba-tiba zerung aja. Merinding bulu kuduku. Tepat saat si taksi ini mau keluar dari area pesisir pantai. Waktu mau keluar aja langsung zerung gitu. Spontan aku tengoklah ke kaca belakang kan untuk ngelihat itu pantai sekali lagi, langsung lagi gitu kan. Suasana pantai itu kurang lebih masih sama, masih teduh, masih indah, dan samar-samar juga aku masih bisa dengar tuh suara deburan ombaknya. Tapi waktu aku tengok ke arah pohon rindang yang ada di pinggir jalan, disitulah aku tengok ada rombongan itu. Ada rombongan itu juga masih sama, mereka masih pakai setelan baju putih lusuh, orang barisan depan masih bawa payung warna kuning. Dan mereka lagi jalan pelan-pelan ke arah pantai. Tengok lagi aku Tapi kali ini jumlah mereka nambah 1. Karena di barisan paling belakang rombongan ada satu perempuan dengan baju yang sama persis seperti yang Val pakai di hari kejadian hari pertama. Baju, outfit yang aku pakai waktu aku papasan sama mereka, itu ada orang lain yang pakai dan dia berdiri di rombongan paling belakang. Apa enggak? Tuh aku tuh. Tapi kalau diperhatikan Wak, dia tuh bukan Val. Kan kita kalau walaupun kita ngelihat diri kita kan pasti dari bentuk badannya itu tahu itu kita kan. Ini enggak aku Tapi dia pakai baju aku. Dan aku walaupun nggak bisa kelihatan jelas, aku sadar itu bukan muka aku. Cuman dia pakai outfit aku. Berbeda dari orang-orang depannya yang pakai putih-putih. Ya kan? Apa nih? Dan seolah sadar ada yang merhatiin dari taksi, si perempuan belakang itu tiba-tiba dia noleh ke si Val, dia lambaikan tangannya. Dan walaupun memang nggak begitu dekat ya Nat ya, tapi aku bisa yakin apa yang aku lihat. Yang aku tengok waktu dia ngelambai ini, jari telunjuknya si cewek itu nggak ada. Jadi kayak dia kayak gitu. Dah, itu dia tengok. Dia langsung balik muka, nggak berani lagi tengok ke belakang. Di sepanjang perjalanan menuju bandara itu, Val masih terus kepikiran sama si yang perempuan yang terakhir itulah. Siapa dia, ngapa dia pakai baju yang sama persis dengan baju yang aku pakai di hari
kejadian. Ini dia sengaja pengen nakut-nakutin aku kah? Dia lagi ngasih peringatan sama aku kah? Atau jangan-jangan mereka ini memang udah anggap si Val ini bagian dari rombongan mereka. Entah, Nat, aku juga nggak tahu. Ada memang banyak sekali pertanyaan di benak aku yang belum kejawab. Tapi apapun itu, kejadian itu yang jelas ngasih pelajaran besar kali buat aku, Nadia. Ternyata dimanapun memang kita berada, kita nggak boleh ngeremehin kepercayaan atau adat istiadat di sana. Apa yang Val lakukan kemarin itu ya memang salah, Wak. Dia nggak dengerin nasihatnya Pak Roni, itu kesalahannya kan. Dan sekarang saat itu dia harus menanggung akibatnya. Selain memang ngalamin teror mengerikan selama di Villa Pantai X itu, Wak, sesampainya di kota tinggalnya pun Val itu masih sering ngerasa kayak ada hawa dingin yang nempel di ujung telunjuk kirinya tuh loh, Wak. Bahkan sampai sekarang, nah, tiap kali aku nengok ada orang lewat, ya, Val itu langsung refleks nyembunyiin jari telunjuk kiri ya, biar dia nggak kelepasan nunjuk orang itu. Cuma sekedar orang lewat gitu langsung. Setakut itu dia, Wak. Dan sengebekas itu dia. Udah gak berani lagi Nenet. Sekarang kalau menunjuk tuh udah jarang kali jari telunjuk ini kugunakan untuk menunjuk. Selalu kadang gini. Tuh atau orang lewat dia diam. Ini diginiin. Sembunyi. Astagfirullahaladzim. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Val selama berlibur di Pantai X. Yang terpenting dari kisah ini menurutku adalah pesan moralnya, Wak. Betul yang apa yang dibilang sama Pak Roni tadi, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Semua tempat pasti punya peraturan masing-masing. Jadi sebagai tamu kita harus menghargainya, ya kan. Walaupun sekilas kelihatan sepele, nggak boleh nunjuk pakai jari telunjuk. Tapi kalau dilanggar akibatnya lumayan fatal, Wak. By the way, aku lupa kasih tahu itu jarinya setelah dilumurin minyak kelapa itu beberapa hari kemudian hilang. Udah dia kayak kembali normal. Cuman kadang tuh, Nat, dia suka kayak dingin, panas tiba-tiba gitu di jari telunjuk aku nih. Cuma terlepas dari gangguan mistisnya ya, asal nunjuk orang pakai jari itu menurut aku itu tuh memang agak kurang elok nggak sih, Wak? Jadi agak kurang gimana gitu nunjuk orang. Nah, woi kau, gini, gitu. Kalau aku, jadi kayak nggak tahu. Kalian sama juga nggak sih, Wak, kalau misalnya ditunjuk kau, apalagi kalau misalnya lagi marah, kau kan bisa nggak kau nggak usah tunjuk aku, gitu. Tunjuk macam kayak, ini lebih bagus kan? Atau nggak usah tunjuk sama sekali aja. Pokoknya selalu jaga sikap, Wak, dimanapun kita berada. Dan aku nggak pernah bosan sekali buat nyampein ke kalian buat selalu berdoa semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekian dulu cerita dari aku. Terima kasih Kak Val. Semoga sehat-sehat selalu. Dan buat kalian yang pengen juga berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com, Wak, ya. Mengirimkan kisah ke email berarti sudah siap untuk kisahnya ditayangkan kapan saja. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.